Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel film energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Gold Silver Brothers yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Black Corner Region yang terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Valen Heart Flame yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan. Sebuah api surgawi yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan cukup untuk menyebabkan orang lain gemetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam ini mungkin orang-orang yang serakah, tidak bermoral dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian ratusan kali lipat, mereka tidak akan berani mengulurkan tangan ke arah siswa akademi dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh penjuru benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan mengalami kesulitan menahan amarah seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika itu menjadi situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya pasti tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini pasti sudah lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Petik 2. Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan benar-benar mengabaikan Gold Silver Brothers serta banyak ahli dari Black Corner Region yang melihat mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut saat mendengar teriakan Suqian. Pandangan mereka menyapu para ahli dari Black Corner Region yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum memindahkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari daerah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Cek-cek, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para sesepuh yang akan melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi sekali lagi dan memberi Han Feng tawa aneh. Paul Ban tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang bodoh. Dia tahu dengan jelas bahwa dasar dari Akademi Jianan cukup kokoh. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan mereka semua akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi,
dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat merugikan Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul setelah Doki melonjak dari sesepuh di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas sekali, para sesepuh telah menanggung beban yang cukup berat dari pertempuran besar sebelumnya. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh dari situ. Sosok darah yang bergegas masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya seolah-olah berada di nafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Black Corner Region di sekitarnya mungkin akan sedikit senang melihat sikap Fan Lao yang menyedihkan, namun mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pemuda kurus meskipun dia kuat. Seberapa kuat orang itu? Sekte Leader Fan, kamu baik-baik saja. Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam saat kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak. Api surgawi, orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita. Petik 2. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang digunakan terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Sepertinya bahkan tanpa masalah satu Doki menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih tinggal masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada di dalam Do Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Dou kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari daerah sudut hitam. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Orang tua licik ini, sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan mungkin meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu,
orang tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. Empat mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiaoyan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya saat ini, "Jangan sembrono. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal. Saya akan mengulanginya lagi. Kecuali jika Anda telah mencapai kelas Dowang, Anda harus mengurangi benturan langsung dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktikkan flame mantra dan menelan api surgawi itu. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya." Petik 2. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Dowang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Celah ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Dowang. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing mengandung pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar, yang sebelumnya tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat itu dengan cepat menyebar, menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai karena dengan keras menghantam penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang secara samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat tabrakan terjadi, ekspresi dari cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk korporeal. Petik 2. Para ahli dari wilayah sudut hitam, yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Flame Heart Flame. Namun, tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Do Huang dan Do Zong. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Piton api yang tak terlihat itu tampaknya sadar bahwa segelnya akan segera pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya seperti kilat saat ia membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat ia dengan keras menghantam bagian dari penghalang energi. Retak. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang mengindikasikan bahwa dia tidak dapat menangani beban yang berat. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Suqian jelek saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segelnya sudah gagal. Bang! Kepala besar piton itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah.
Kekuatan yang sangat besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi itu menari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur saat ini. Desis gila aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar yang ganas dari ular piton besar yang tak terlihat seperti sambaran petir saat penghalang energi dipatahkan. Piton api yang tidak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Tindakan piton api tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut. Tatapan mereka mengikutinya dan beralih ke Xiao Yan dan Han Feng. Mereka baru tiba-tiba memahami saat tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh keduanya. Namun, selain tiba-tiba mencapai pemahaman, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Sungguh tidak terduga bahwa api surgawi ini benar-benar memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Sepertinya dia ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu. Dengan bertahun-tahun yang telah dihabiskan Han Feng untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya, dia secara alami dapat mengingat semua berbagai bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi di peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu saat piton api yang tak terlihat muncul. Sungguh tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah api jantung yang jatuh, syok muncul di wajahnya. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami berbagai manfaat dari api hati yang jatuh. Api jenis ini mungkin tampak sedikit lebih lemah daripada api lainnya dalam hal kekuatan serangan. Namun, kemampuan khususnya untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang bermimpi. The Fallen Heart Flame, peringkat 14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memurnikan tulang seseorang. Di dunia alkemis, yang disebut Fallen Heart Flame, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang, Training Cheat Machine. Setelah seseorang berhasil memperbaiki Flame Heart Flame, tubuh seseorang akan dapat tanpa henti membentuk semacam Heart Flame. Heart Flame ini tidak memerlukan bentuk kontrol apapun karena mengkalsinasi Doqi di dalam tubuh seseorang setiap detik sepanjang hari. Perbaikan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang berada dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi latihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan semacam itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika disebut sebagai mesin curang. Dari sudut pandang tertentu, jika Fallen Heart Flame dan api lain yang berada di peringkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan sebagian besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tidak ada alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan Doqi ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Akademi Dalam telah menyegel Flame Heart Flame dan mengandalkan Heart Flame yang memungkinkannya menciptakan Blazing Sky Key Refining Tower, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selama kurun waktu tersebut, telah mendidik cukup banyak ahli muda. Jika satu orang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan pelatihan itu, seberapa cepat itu? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan liar ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sebenarnya adalah api hati yang jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan pelatihan oleh Fallen Heart Flame pada levelnya tidak lagi sejelas level Xiao Yan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit diperkirakan tidak peduli bagaimana seseorang letakkan. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari Fallen Heart Flame, semua itu hanya pada prasyarat seseorang dapat memperbaikinya.
Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menundukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiaoyan sama tertegun sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat itu. Kehati-hatian muncul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan Valen Heart Flame ini sangat kuat. Bahkan segel yang Suqian telah membimbing begitu banyak sesepuh dalam menciptakannya tidak dapat memenjarakannya. Jika dia secara tidak sengaja terpukul olehnya, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan. Xiaoyan telah datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati yang jatuh dan bukan untuk mendapatkannya. Namun, keserakahan di mata api surgawi ini, jangan bilang kalau itu benar-benar berpikir untuk menelanku. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, api hati yang jatuh telah memperoleh kecerdasan, secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melonjak jika menelan api surgawi di dalam tubuh Anda. Suara Yao Lao dengan tenang terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia memecahkan keraguan Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi yang aneh. Tidak disangka bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan mengusap kepalanya dan bertanya. Mari kita jaga jarak dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat hebat. Bahkan jika kamu bergandengan tangan denganku, sepertinya kamu tidak akan bisa menahannya. Yao Lao merenung beberapa saat sebelum berbicara. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sayap api hijau di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya naik ke langit. Piton api yang tak terlihat juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan hendak bergerak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang sangat besar dan dengan kasar mengayunkan ekor besarnya. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari kelihatannya rute yang dilalui terburu-buru, targetnya bukanlah Xiaoyan, tapi orang yang banyak berkerumun di sekitar Han Feng. Ekspresi wajah orang-orang kuat dari daerah sudut hitam di sekitar Han Feng berubah saat mereka melihat api tak terlihat yang tiba-tiba menyerbu. Perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh tubuh besar yang pertama menyebabkan mereka bahkan merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak tahan lagi karena mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang itu tidak akan berani bertabrakan dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan moral rendah pihaknya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan apa yang dimiliki piton api tak terlihat itu. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu. Ekspresi Fan Lao pucat saat dia melihat api piton tak terlihat, yang melepaskan api melengkung ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali di bawah ekspresi Han Feng yang berubah. Bajingan ini. Anda bisa melupakan memohon saya untuk membuat pil obat untuk Anda di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak dapat membantu banyak, itu akan menjadi pukulan yang cukup bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu.
Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api yang semakin tidak terlihat saat semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api tak terlihat yang menyebabkan ruang menjadi terdistorsi secara diam-diam menyebar. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Doki, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu, Flame Heart Flame. Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan si Heart Flame, suhu, Valen Heart Flame, tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggerakkan Doki di dalam tubuh mereka dan menahan api. Han Feng, tidak mungkin terus seperti ini. Kekuatan yang diciptakan binatang buas itu tampaknya tidak pernah berakhir. Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita ini akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan. Seorang lelaki tua berjubah emas menatap para ahli dari wilayah sudut hitam, yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam ke piton api tak terlihat yang telah menyerbu. Api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya dapat menaklukkan api surgawi ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibawa semua orang sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng menoleh ke para ahli dari daerah sudut hitam dan menangis. Mata di wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam berkedip sedikit setelah mendengar teriakan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan kasar menganggukkan kepala mereka pada hadiah yang begitu menguntungkan. Kebanyakan orang dari Black Corner Region adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Anda hanya perlu menguras tenaganya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. Petik 2. 2 tombak api besar berwarna biru dengan cepat diaglomerasi di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api tak terlihat yang mendekat. Ketika yang terakhir berada sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara keras, serang. 2 tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan yang mirip dengan dibanting oleh gelombang saat mereka menembak dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat setelah teriakannya. Di belakang tombak api berwarna biru yang sangat besar terdapat lusinan pilar energi yang sangat kuat dengan berbagai warna. Serangan ini adalah sesuatu yang para ahli dari daerah sudut hitam telah melepaskan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka di bawah hadiah menguntungkan yang ditawarkan Han Feng. Elder Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hugan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli dari Black Corner Region yang sudah bertarung dengan piton api yang tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya. Target dari api jantung yang jatuh tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Perintahkan semua sesepuh memanfaatkan waktu untuk memulihkan doki mereka. Pertarungan besar belum berakhir. Kita pasti tidak harus membiarkan api hati yang jatuh mendarat di tangan Han Feng. Petik 2. Hugan mengangguk sedikit sebelum memamerkan tubuhnya dan menarik diri. Xiaoyan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang,
bertarung. Lebih baik jika kalian semua bertarung sampai kalian setengah hidup, nelayan, aku sangat menyukainya. DL, istilah nelayan melambangkan seseorang yang diuntungkan dari pertarungan antar sesama. Bang, di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari Black Corner Legend bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Tiba-tiba, suara mendesis yang ganas dan aneh meraung ke seluruh langit. Pilar energi warna-warni tampak seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan keras dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh piton api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah sudut hitam adalah sesuatu yang bahkan Suqian tidak akan berani terima. Oleh karena itu, meskipun ular sanca tak terlihat memiliki kekuatan besar, tubuh besarnya juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat bergema di langit. Ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari daerah sudut hitam saat mereka menyaksikan piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar piton api tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Mata segitiganya yang besar berisi suhu panas yang tampaknya berniat melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia menjerit keras ketika dia melihat piton api yang tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Doki dari tubuh mereka. Namun, piton api tak terlihat yang menembaki itu membuka mulut buasnya sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api yang tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia melewatinya. Sebuah bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang diam-diam terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan pilar api secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi karena dengan kejam menembak ke kerumunan yang terbentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lainnya dengan indera yang kuat berhasil menghindari pilar api saat itu menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, pilar api yang nyaris tidak mengenai mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar terasa di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak beruntung secara tidak sengaja diserang olehnya. Api yang tak terlihat menyebar ke tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki doki melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk di dalam hati mereka. Sosok manusia di langit berkedip, dan lebih dari 10 individu yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang api telah menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan Flame Heart Flame. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah orang pertama yang bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia dengan jelas memahami kekuatan destruktif apa yang terkandung di pilar api ini, dan tidak berani mengujinya bahkan sedikit pun.
Dia segera melambaikan tangannya dan api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Hah! Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya ditekan dengan kuat ke arah pilar api yang melesat secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera melengkung ke bawah dari segala arah. Itu seperti laut yang berputar. Gelombang lautan bertumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan api yang tak terlihat. Bang! Dua jenis api surgawi bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Seketika api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam dapat dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon yang mengering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara tiba-tiba. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan api surgawi di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Itu mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi dan menatap Han Feng dengan tegas. Jelas, mantan siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Bajingan ini, orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa harus datang dan mencari saya dulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat lengannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi ini benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kami tidak dapat banyak membantu. Anda tidak perlu takut dengan suhunya yang menakutkan karena Anda sudah memiliki api surgawi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng segera tenggelam saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Brothers telah membawa sekelompok besar ahli dari Black Corner Region dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditunjukkan piton api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan ketakutan terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan langkah drastis. Dia mengerti bahwa piton api yang tidak terlihat saat ini telah mengunci dirinya. Selama dia mundur sedikit, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan api jantung yang jatuh sedikit. Kalau tidak, kemungkinan orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan. Mengingat karakter mereka yang berhati-hati, pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap piton api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan dua botol giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti kemunculan dua botol giok ini. Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara memadat menjadi pecahan es dimanapun udara dingin berlalu. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang saat botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari piton api yang tak terlihat. Meledak. Bang! Botol giok biru sedingin es tiba-tiba pecah. Tiba-tiba, udara dingin berwarna biru meletus ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sebagian besar langit. Piton api yang tak terlihat itu juga berada di dalam wilayah tertutup. Piton api yang tak terlihat merasakan ketidaknyamanan saat udara dingin sedingin es menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan api surgawi.
Xiaoyan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya saat melihat piton api yang tak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru sedingin es ini seharusnya udara dingin langit. Kelangkaan dari benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis saat berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara Yao Lao yang agak terkejut terdengar di dalam hati Xiaoyan, sungguh tak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan udara dingin langit. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk mencari api surgawi. Petik 2. Lalu, akankah dia berhasil? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tenang, Sky Cold Air mungkin bisa sedikit menahan Valen Heart Flame, tapi Heavenly Flame pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan destruktif yang paling menakutkan di alam. Sangat sulit untuk menundukkannya bahkan setelah ditahan. Yao Lao terhibur. Xiaoyan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan kabur itu segera lenyap. Bajingan. Tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat Flame Heart Flame menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa saat nyala api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bor api yang berputar cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar dengan liar, mengeluarkan suara senandung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun itu jelas ada di dalam batasnya. Suhu panasnya masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergilah. Dengan jentikan jarinya, mata bor api melesat dengan tiba-tiba. Suara senandungnya seperti anak kecil yang menangis saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Siu. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor tubuh besar piton api yang tak terlihat itu. Mata bor api hanya terhalang oleh sisik piton api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, desisan yang tajam, geram, aneh meraung seperti guntur di langit cerah. Raungan geram baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, berdesir, dan menyebar. Area yang suhunya diturunkan oleh Sky Cold Air mengalami kenaikan suhu secara tiba-tiba. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai menipis secara bertahap. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Saat Sky Cold Air yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Orang pertama yang terkena ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu ke bawah, hanya untuk tercengang ketika dia menyadari bahwa tubuh besar piton api yang tak terlihat sebenarnya telah benar-benar lenyap. Han Feng mengatupkan alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah dimanapun dia memandang. Tidak ada sedikit pun tanda dari tubuh piton api itu. Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam dengan agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini dikelilingi oleh nyala api tak terlihat ketika nyala api yang telah sepenuhnya melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekor besarnya terayun di udara.
Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan pegunungan dan membelah tanah saat itu dengan keras menghantam punggung Han Feng di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Grok, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiaoyan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba meludahkan darah karena terluka. Yang terakhir bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Valen Heart Flame, itu memang menakutkan. Tangisan terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Xiaoyan, cepat pergi. Binatang buas itu mengincarmu lagi. Petik 2. The Valen Heart Flame bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh dan memfokuskan mata ularnya pada Xiaoyan yang jauh. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiaoyan tampaknya menjadi hati-hati saat api jantung jatuh terkunci pada Xiaoyan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiaoyan. Mendesis. Piton api yang tak terlihat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Itu dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia melihat piton api tak terlihat yang tidak ragu-ragu mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiaoyan mengepak dengan tergesa-gesa saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur bergulung samar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Ekor besar itu dengan keras mengayunkan tempat di mana Xiaoyan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia melewatinya. Piton api yang tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Ia dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang kelam melintas di mata ularnya yang sangat besar. Arus api yang tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiaoyan terkejut saat melihat Flame Heart Flame menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari Flame Heart Flame telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah saat ini. Hati-hati, jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi, murni, api hati yang jatuh dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggumpalkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat di sekitar Anda. Peringatan serius Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan pada saat yang tepat. Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari celah tepat sebelum api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiaoyan baru saja keluar dari lingkaran api saat dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Suara mendesis tajam tiba-tiba meraung di langit saat nyala api tak terlihat muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiaoyan yang telah melarikan diri dari dikelilingi, dan amarah yang sangat mirip manusia segera melintas di mata ularnya. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan nyala api yang tak terlihat segera diledakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang waspada segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya.
Dia membalik tangannya dan dua api hijau yang melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan api yang tak terlihat di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara jernih dan keras lainnya meletus dari benturan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu memberi orang kulit terbakar yang mirip dengan yang dari gurun. Dengan bantuan api inti teratai hijau, Xiaoyan memblokir serangan api yang bahkan elit biasa Do Wang tidak akan bisa mengelak. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersukacita dalam diam ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, api ini tertahan di sekitar tubuh piton api yang tidak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Ji! Mendesis tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api tak terlihat yang menghantam seperti meteorit. Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah melanda. Meskipun Xiaoyan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan berskala besar. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang menggumpal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus pada piton api yang tak terlihat di langit. Meskipun pemikirannya bagus, melukai Valen Heart Flame secara serius lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah bagian luar tubuh Flame Heart Flame. Inti sebenarnya dari Flame Heart Flame tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi, api jantung yang jatuh secara alami akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghirup udara. Hati awalnya yang gelisah telah menjadi tenang. Nyala api menjalar ke seluruh penjuru langit, seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang yang merasakan kakinya menjadi lemas. Siu, siu, petik 2. Api itu seperti meteorit yang membawa suara deras, angin panas yang tak henti-hentinya turun dari langit. Si Qian dan yang lainnya menatap serangan destruktif berskala besar dari Valen Heart Flame di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, sepertinya semua bangunan di dalamnya akan hancur seketika. Segel api menyinari wajah Xiaoyan yang dipenuhi keringat. Banyak api berkumpul dengan cepat di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiaoyan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api yang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu sepertinya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan intinya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya.
Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam pekat. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Piton api yang tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh yang sangat besar, memiliki skala ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya nyala api yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Menemukannya, api di mata Xiaoyan dengan cepat menghilang saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar menjadi terang di bawah kakinya dan suara jelas dari guntur bergulung perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba melompat ke depan. Segera, bayangan sisa tetap di tempatnya. Petik 2. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiaoyan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteorit api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan yang muncul dengan cepat di langit sementara diamati oleh tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan setelahnya seperti kilat yang dengan cepat menembus melalui meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiaoyan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di tepi penglihatannya yang cerah dan jernih. Mengaum. Raungan rendah seperti guntur yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan saat jarak antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan nyala api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menggumpalkan api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiaoyan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan sisa bertahan. Banyak bayangan hitam samar yang tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan piton api yang tak terlihat di bawah fokus maksud dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar piton api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bajingan, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiaoyan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang saat itu membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus skala ular di bawah mulut besar api jantung yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Petik 2. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiaoyan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Flame Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi, Heavenly Flame, tidak efektif, apalagi serangan Xiaoyan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Suqian sedikit tenggelam. Doqi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas dengan tindakan sembrono Xiaoyan ini, piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema dengan sedih di atas langit. Suara melengking tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Petik 2. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.